step assignment dengan menggunakan kurva biaya arus atau iteratif all or nothing. Iteratif all or nothing. Yang biasanya kita gunakan itu iteratif all or nothing adalah rumusnya Smoke tahun 62. Nah, rumus Smoke itu adalah rumusnya ini, rumus umumnya. Ya ini ya. T sama dengan T0 eksponensial V kali bagi IS atau T0 eksponensial V per C. V per C ini apa? V per C ini adalah DS, ya kan? DS loh. Ya. Nah, T0 itu adalah saat free flow. T0 itu adalah saat free flow. Nah, QS adalah atau QS ini ya, itu sama dengan kapasitas, ya. Ini contohnya. Misal dari A ke B itu ada volume lalu lintas kira-kira 4.000 kendaraan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa orang yang akan menggunakan rute 1, berapa yang menggunakan rute 2? Kalau misalnya untuk yang rute 1 itu kapasitas jalannya 4.000 kendaraan. Untuk rute 2 kapasitas 100.200 ya. Kemudian waktu dari A ke B itu kalau misalnya ditempuh waktu 20 menit. Yang ini 25 menit. Nah, berapa orang yang akan berpindah ke A ke B itu apakah yang menggunakan rute 1, berapa yang menggunakan rute 2? Kalau metode yang ini kan all or nothing tapi kurva biaya arus ya. Kalau yang tadi yang all or nothing assignment yang ini ya, all or nothing tapi metode assignment yang seperti ini, ya sudah dia akan menggunakan rute yang paling pendek, yang paling dekat, yang paling cepat kan gitu. Ya kalau misalnya yang all or nothing yang tadi yang tanpa menggunakan apa-apa, nah itu langsung ya wes. Kalau misalnya dari A ke B karena ini dia T0AB itu 20 menit ya semuanya kan 4.000 melewati rute 1 gitu. Nah, metode Smoke enggak seperti itu. Memperhitungkan juga kapasitasnya juga, ya kapasitasnya. Nah ini V1 ke V2, V2 berapa, V2-nya berapa? Ya volumenya. Nah ini seperti ini modelnya. Pertama adalah nanti diinkremenkan. Jadi kendaraan tadi itu dibebankan tidak langsung 4.000 begitu. Anda bebankan misalnya di sini increment-nya itu ya perbedaannya itu ada per 200-an. Jadi pertama ya ini tadi ya. Ini yang pertama adalah volume increment-nya kan 0, volume increment-nya 0 sehingga V per C-nya itu berarti kan volume ini dibagi kapasitas yang ada di situ. Itu untuk rute 1 ya adalah 0. Maka TAB-nya berapa? 20 menit. Yang ini TAB-nya yang kedua rute 2 adalah 25 menit. Yang ini 20 menit, 25 menit. Nah, kemudian dilihat apakah nilai TAB dan TAB 1 atau TAB 2 lebih kecil mana? Ya, kalau misalnya lebih kecil TAB 1 maka misalnya kita incrementkan 200 ya, volume increment 200 maka di sini masuk di sini 200. Masuk sebagai membebani rute 1 karena yang di sini lebih cepat. Ya. Kemudian kita masukkan sebagai fungsi untuk DS-nya tadi ini dibagi kapasitas itu, maka untuk TAB-nya rumusnya ini. TAB atau T besarnya ini ya, itu sama dengan TAB ini dikalikan eksponensial V per C-nya tadi, ya. C. Ini loh. T0, jadi T itu nanti rumusnya adalah T0 dikalikan itu. Ya. Kan tadi kan T0-nya tadi, T0 yang di sini ya. Ini T0-nya tadi kan dia berapa? 20 menit. Ya berarti kan T0 dikalikan itu eksponensial ini per itu. Ya. Terus yang di sini bagaimana? Nanti di conditional if. Ya, yang di sini nilai yang untuk sel yang di sini itu adalah conditional if ya, if nilai ini sel ini lebih kecil atau tidak dari nilai yang di situ, sel yang di situ. Bila iya, maka nilai yang di sini itu sama dengan 200 atau sama dengan yang volume increment yang di sini. Ya, sel yang di situ. Nah, kalau tidak, maka dia dianggap 0. Demikian pula yang di sini juga sama.
if ini lebih kecil nggak dari sini. Ya, rumusnya sama, tapi kalau yang di sini tadi ini dibanding ini. Tapi kalau yang di sini ini yang di sini TAB apakah lebih kecil daripada itu? Kalau dia yang di sini ya kalau yang di sini ini itu sama dengan if ya, if 25 ini ya, 25 apakah lebih kecil daripada 20? Kan enggak toh, iya toh? Ya, maka kalau iya nilainya adalah sama dengan ini, sama dengan itu. Sama dengan sel yang di situ 200. Jika tidak ya 0 nilainya gitu. Sorry ini bukan titik koma ya. Koma ya. Titik koma ini 0. Nah, begitu. Ya. Kalau yang di sini tadi ini, kalau yang di sini tadi nilainya ini. If 20 lebih kecil gitu ya. Kalau yang di sini if 25 kurang dari 20. Kemudian volume yang di sini bagaimana? Volume 2 ini. Ya volume 2 itu yang di sini ini ditambah itu. Jadi yang di sini ini volume ini ditambah ini ya. Volume ini yang di sini, volume 2 ini itu sama dengan volume yang di atasnya itu ditambahkan volume yang di situ. Sehingga nanti volumenya ini kan dia kalau ke bawah itu kan seakan-akan kumulatif ya. Ya. 200 ini atau 400 ini itu adalah 200 ini ya 400 itu sama dengan 200 yang di atas ditambah 200 yang di sebelahnya ini. Nah, itu. Nah, gitu. Yang di sini juga nah, itu gitu. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Ini juga begitu. Nah, begitu. Ya, itu, Mbak, Mas. Nanti ya setelah sampai di sini, ini nanti harus ada apa koreksinya ya. Maksudnya volume totalnya berapa? Nanti volume totalnya itu misalnya ya volume total itu yang di sini ini mestinya ditambahi gitu ya, tambahi tambahi 1 gitu. Di sini ada volumenya. Volumenya ini adalah 0. Kemudian di sini adalah 200. Ini 400. 400 dari mana? 400 ini itu ada atau ini ya, volume totalnya itu ya itu adalah sorry ini nggak perlu ya, ini sudah ada ya total volume ini. Nah, 400 itu adalah yang di sini 400 ya ditambah volume yang satu di sini berapa ya, ini 1200 itu berapa, ini ditambah ini 1800 200 ditambah 600. Nanti terus dilihat sampai nilainya 4000. Sampai nilainya ini 4000. Dan 4000 stop. Nah, berapa kalau sudah 4000, berapa yang ini rute 2 800, rute 1 3200. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, saya yang bertanya itu untuk dari yang 20.00 sampai ke 21.03 sampai 22.10 itu dari mana ya, Pak? Terus ini 200 ini kok nggak bisa ngambil 200 itu juga dari mana? Apakah sudah paten harus 200 atau gimana Nah, ini, Pak? ya, oke. Yang tadi pertanyaan pertama apa kamu? Itu yang tab 1 itu kan kayak ada kumulatifnya itu ya, Pak. Itu dari mana yang 20.00, 21.03, 22.10, 23.24. Terus yang tab 2 juga dari 25.00 ke 29.53. Itu dari mana, Pak? 20.00 menjadi 2103 itu. Iki Iya, ya. rumusnya iki. Rumusnya ini. Jadi ini ya. Ini apa 2103 ya. Itu adalah TAB. TAB itu mana TAB-nya? Sik bentar. Inilah ini.
Ya, rumusnya kan ini. T itu sama dengan T0 kalikan eksponensial V. T0-nya apa? T0-nya adalah saat free flow. Berarti yang di sini TAB-nya mana TAB-nya? TAB-nya ini berapa? Ini berapa ini? Ini toh, yang rute 1 kan ini. Nah, ini. Iya. Berarti 20 ya, 20 dikalikan ini tadi eksponensial ini. Nah, terus yang di sini berapa? Ya 20 dikalikan ini eksponensial ini. Berarti ini harus dikunci pakai F4 itu, pakai tanda bintang-bintang apa tanda dolar-dolar itu. Selnya itu. Ya, TAB-nya ini tetap. Demikian pula yang ini. Ini sama. Ya, ini sama. Ini misal TAB yang ini. TAB-nya ini berapa? Ya ini 25 menit. Ya, kalikan eksponensial dari V per C atau DS-nya ini. Ya, berapa V-nya? Iki kalau yang ini. Kalau yang ini, ya ini eksponensial itu. Gitu. Paham tak, Mbak? Paham, Pak, paham. Terus yang Terima kedua apa kasih. tadi pertanyaannya? Yang 200 itu asal mana ya, Pak? Ya, benar. Anda boleh menginkremenkan 200, 100, 1 pun boleh. Nah, tapi kalau 1 kan banyak ya. Nah, terus kalau ini 4.000. Nah, kalau misalnya VAB-mu itu gampang 4.000, misalnya 4.321 misal gitu. Nah, kalau seperti gini, Anda boleh inkremenkan 200, terakhir sisanya itu 321 itu. Nanti enggak? Atau 4.200 misal gitu. 4.200 sisanya berapa? 121. 121 nanti diinkremenkan. Diinkremenkan sini nanti dia milih yang mana kan gitu. Gitu. Mbak. Jadi inkremen ini tidak harus sama. Maksudnya bukan tidak harus sama. Sama, tapi terakhir boleh tidak sama. Dan tidak harus 200. Anda boleh 500. Kalau 500 lebih cepat lagi ya, 100.000 lebih cepat lagi, tapi nanti besarannya ini ya itu tidak ya sebesar kelipatan dari 1.000 atau kelipatan dari 500 atau kelipatan dari 200, kelipatan 100 ya. Kalau kamu sudah bisa membuat rumusan untuk yang di awal sel di awalnya di sini ya, yang di sini, yang nomor 1 ini, rumusan nomor 1 ini kamu bisa buatkan, ke bawahnya itu tinggal kamu geret gitu aja ke bawah. Wes, selesai. Oke? Ada pertanyaan? Baik, Pak, terima kasih. Iya, Pak, mau bertanya, Pak. Silakan, Kelly. Iya, ini kan yang rute 2 ini, Pak, saya tadi sedikit hilang arah, Pak. Yang di V per C rute 2 ini kok jadi 0,17 ini dari mana ya, Pak ya? 0,17 ini dah. Iya, Pak, yang sebelahnya 200. Iya itu. Kalau 0,17 ini kan berarti kan V-nya berapa? V-nya kan 200. C-nya berapa C-nya? C-nya kan ini kan 1.200. Berarti 200 dibagi 1.200 berapa? 1/6, iya, Pak. Ya. Itu ya. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Tuh, ini kok 0, Pak? 0 karena di sini ini 29,53. Terus ini 25. Ya kan? Menjadi nanti inkremennya masuk ke sini lagi. Masuk ke sini lagi. Ya. Yang ini 0, tetap 0. Selama di sini itu masih lebih besar, kemudian ini lebih kecil, ya inkremennya akan masuk yang lebih kecil. Gitu. Nah, wes. Nah, saya kira misalnya rutenya telu ya Allah. Atau 4. Ya nggak masalah, ya kan gitu. Jadi gampang. Kalau rute 3 atau 4 gimana? Misalnya di situ kan urutan 2. Kalau 3, kalau 4 ya sama.
prinsipnya. Ya, rumusnya sama. Cuman conditional if-nya bertingkat. Ya, conditional if-nya bertingkat. Kalau yang di sini, kalau misalnya rutenya cuma ini kan kebetulan rutenya cuma 2. Kalau rutenya 3 bagaimana? Ya, waktu kamu membuat conditional if yang di sini, ini conditional if yang di sini, urak-urak gitu, ngerti nggak? Ya, conditional if ini, ya, maka apa itu? Nanti dilihat ini ya, increment-nya ini. Ya, if 2 ya if 20 misalnya ya 20 lebih kecil dari 25 kemudian koma kan gitu di if kan lagi kan ini kan untuk rute 1 sama 2 misalnya rute 1 sama rute 3 bagaimana if 20 sama misalnya di situ berapa 15 misalnya rute nanti dibuat gitu ya if gitu kalau misalnya ini kan 2 rute F-nya 1 kalau 3 rute F-nya 2 kalau 4 rute F-nya 3 kumpul 3 ya. Pak izin bertanya boleh Pak? Silakan Jagat. Untuk kelipatan increment volumenya itu apa antara rute 1 dan rute 2 itu harus sama-sama 200 Pak? Ini kan dicontohnya sama-sama 200 gitu ya Pak? Apakah Ya. harus sama atau gimana? Gini, untuk mudahnya disamakan, sama. Sebenarnya 200 semua, tapi terakhirnya bisa berbeda. Terakhirnya itu sisanya. Seperti ini tadi saya contohkan ya. Misalnya ini kan kebetulan kamu VAB-nya itu, volumenya itu 4.000. Nah, kok volumemu itu misalnya 4.321 misal gitu ya. Berarti tetap bisa kamu pakai increment 200 terakhir kan 4.000. Ya tahu terakhir kan 4.000. Nah, berarti atau 4.200 terakhirnya. Kalau misalnya 200 ya. Sisanya kan 121. Nah, 121 itu diincrementkan terakhir. Maksudnya di tahap yang terakhir. Nanti dia masuk ke mana? Apakah rute 1 atau rute 2 kan gitu. Sehingga nanti totalnya sama. 4.321 gitu. Baik Pak, sudah menjawab Pak. Terima kasih Pak. Ya. Wes, saiki soalnya. Nggak ada pertanyaan lagi toh? Nah, stop share ya. Sekarang soalnya ya. Helmi ambek novel iki padha to. Iya, putune padha kan. Helmi ambek novel iki wonge padha to. Hel. Pak. Beda, Pak. Oh, beda. Lah kok background-nya padha? Iya, Ya, Pak. mukanya aja Aneh. Pak, background-nya Pak. Aneh sama, Pak Atta, Pak. Oh, Helmi Pak ganteng, Pak. Bapak terus apa? Sebentar. Ini Pak Cahya, saya ya, ingin bertanya Pak. Silakan. Tadi yang stop 4.000 itu kenapa harus 4.000 Pak? Apa boleh lebih atau gimana itu? Gimana maksudnya yang stop? Stop 4.000. Iya. Loh iya, lah kamu bentar. Harus 4.000, Rek. Harus 4.000. Karena kan kamu tadi kan volumenya kan 4.000. Ini loh, sebentar. Loh kok hilang ya mau ya tulisanku urutanku. Walah, hilang Rek. Nah, ini kan volume kan 4.000. Ya. Volumenya kan 4.000. Ya, volumenya tadi. Untuk awal. Heeh. Ya wes iku. Ya, volume awalnya itu 4.000 itu. Sesuai rute awal gitu ya, Pak? Iya. Rute awal. Iya. Oh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak ya, Mbak?
Kemudian kenapa kok nggak pakai 1.200 tuh Pak? Kenapa harus 4.000? 1.200 itu yang mana, Mbak? Iya, volume rute kedua. Kan di sana kan tertera 1.200. Sing di 1.200. Bentar ya. Ini tak loh, kok nggak muncul. Nah, oh gigi. 1.200 yang mana, Mbak? Di saya screen-nya masih Oh, kamu ini. ini ta, iki ta. Iya, Pak. Oh, se. Ini 1.200 itu ada di ini memang rodok membingungkan ya. Sorry ya. Ya mungkin contohnya supaya kamu memang bingung dan mau bertanya. Nah, ini ya. C ini kapasitas 1.200 itu. Yang di atas itu C itu kapasitas. Bukan volume. Kalau yang di yang 4.000 ini stop 4.000 itu kalau ini volumenya ini VAB-nya ini kelihatan ya kursor saya ini muter-muter di situ ya. Kelihatan Pak. Oh iya Pak, ada VAB-nya. Iya Pak. Yang ini C kapasitas ya, kapasitas dari jalan itu ya, bukan volume lalu lintasnya, bukan. Jadi ini contohnya itu begini. Ini kalau ada volume lalu lintas 4.000 ya, 4.000 kendaraan misalnya gitu. Nanti berapa yang dia tetap lewat rute 1? Rute 1 itu apa karakteristiknya? Dia kapasitasnya 4.000, waktu tempuhnya itu 20 menit. Yang satunya rute 2 kapasitas 1.200 kendaraan ya, kemudian per jam ya. Kemudian ininya 25 menit. Kalau lihat kapasitasnya begini, menurut kamu itu lebih besar mana jalannya antara rute 1 sama rute 2? Rute 1 4.000, rute 2 1.200. Mungkin yang rute 1 itu 4/2. Undivided misalnya begitu ya. Rute 2-nya 2/2 kan gitu. Ya orang kalau secara metode all nothing yang tidak memperhitungkan apa-apa, dia akan cenderung memilih ya semuanya 4.000 ini, yang 4.000 ini itu ya semuanya dari A ke B gitu. Kok enggak nonton ini Trans 7 juga. Gundul mangan. Enak. Ya wes. Gitu, Rek. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sekarang tak share screen ya. Yang untuk tugasnya pengganti PAS. Nah, ternyata di kelompok lain di di kelas lain itu grupnya adalah 4 sampai 6 mahasiswa. Di tempat saya bukan 4 sampai 6. 1 orang atau 4 orang kan gitu. Ya, bukan enggak sampai 6 lah, ya. Nah, itu. Jadi maksimal 4 orang, bukan 6 orang di kelas ini ya. Nah, kemudian soalnya itu seperti apa? Nah, ini soalnya. Trip generasi dan trip distribusi. Sebenarnya ini lebih ke arah trip distribusinya. Ya, lebih ke arah trip distribusinya. X itu adalah jumlah mahasiswa dalam satu kelompok. Misal satu kelompok itu adalah 4 orang, ya wes ditulis 4 X-nya itu. Nah, kalau Anda individual sendiri ya tanpa tidak punya kelompok, ya enggak apa-apa kerjakan sendiri. Tapi saran saya jangan sendiri, lebih baik berkelompok. Ya, lebih baik berkelompok maksimal 4 orang. Nah, for individual X-nya sama dengan 4. Tapi kalau misalnya satu kelompok ada 3 orang bagaimana, Pak? Ya wes X-nya sama dengan 3. Kalau 2 orang bagaimana? Ya X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, satu kota itu dibagi menjadi sekian zone. Sekian zone. Sebenarnya kalau 2 kelompok bagaimana? Oh, iso ya, 3 minimal ya. Minimal 3
atau 1. Kalau 1 tadi X-nya 4, ya kan? Berarti ada 1, 2, 3, 4. Kalau 3 ya 1, 2, 3. Kalau 4 ya 1, 2, 3, 4. Ya, itu ya. Dan populasi P, zona 1, dan seterusnya ya, zona 1, zona 1 itu adalah 3 digit dari student nomor 1, NRP nomor 1, student nomor NRP nomor 1. Jadi nanti misalnya kamu ada 3 orang atau 4 orang, 4 orang itu nanti diurutkan yang paling kecil NRP-nya sampai yang paling besar NRP-nya. Iya. Zona 1 itu adalah 3 digit nilainya, itu dikalikan dengan 100. Itu adalah populasinya. Kemudian zona 2 bagaimana? Zona 2 3 digit mahasiswa kedua. Ya, dikalikan 100 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang lain lagi adalah kalau tadi population ada satu adalah floor untuk aktivitinya atau luasannya. Nah, luasan itu sama seperti tadi, tapi luasan ini dikalikan 1000. Kalau tadi dikalikan 100, ini dikalikan 1000. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini dikalikan 100, dikalikan 1000 ya. Jadi 1000 for individual for area zona. Oh, ini enggak. Nah, kemudian yang satunya lagi. Kemudian kamu buat matrik asal tujuan. Di mana matrik asal tujuannya tadi ya. Misalnya dari zona misal kamu buat matrik asal tujuan nah gini. Ya. Ini ada 3 zona aja ya. 3 zona. Ya, misalnya ini OD matrik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, dari zona 1 ke zona 2 ya, itu adalah karena di sini tadi ada populasinya. Ini kan populasi. Ya kan? Kemudian yang di bawah itu ada apa? Ekonominya atau floor-nya. Ya, floor-nya. P-nya itu berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, nilai yang ada di sini, ya nilai yang ada di situ, itu sama dengan ini. Ya, nilai yang ada di sini itu sama dengan ini. Berarti K-nya itu apa? K-nya adalah 10 minus X. K-nya itu sama dengan 10 minus X. X-nya berapa? Kalau misalnya 3 ya 3, minus 3. Dibagi 100.000. Ya. Nah, ini nanti berapa nilainya? Ya. Nanti dikalikan dengan P dan F. P yang mana? Ya kalau ini 2 ini ya P-nya iki, F iki. Ya, ketemu di sini. Ya, dibuat origin destination-nya itu. Wes. Ya. Kemudian untuk 5 tahun trip distribusinya, nanti kamu kan akan keluarin nanti berapa ini volumenya, jumlah tripnya di sini berapa, jumlah tripnya di sini berapa. Ya, nanti dibuat tabelnya sendiri untuk production sama attraction-nya. Kemudian 5 tahun, setelah 5 tahun itu yang untuk hasil trip production-mu tadi kamu buat di sini, ini ada begini, ya kan? Ini ada production, ini attraction, ini zona 1, 2, 3 misalnya gitu. Ini tahun 2019. Tahun 2020 tahun 2021 ya. Tahun 2021. Tahun 2020 berapa? 26 ya misal gitu. Ya wes dikalikan. Jadi untuk P-nya tadi ya, untuk production-nya tadi dikalikan X plus 1 minus I. Berarti X plus 1, X-nya berapa? Berarti kan misalnya ada 3. Ada 3 plus 1 minus I. I-nya itu ya 1 tadi. Ngerti nggak? Kalau misalnya zona 2, I-nya ya 2. Ya.
X-nya berapa? X-nya kan berapa tadi? 3, misalnya 3 plus 1 dikurangi 2, 3 dan seterusnya. Ya, dikalikan begitu. Itu untuk 2020. Yang A itu langsung. A itu attraction-nya langsung. Kalau zona 1 ya kalikan 1 kali. B 2 kali, ini 3 kali gitu. Ya. Nanti buat turnusnya. Itu untuk nomor 1. Nomor 2 itu nomor 2 suppose in the year of 2026 there is a mass rapid transit available and interzonal travel time of using MRT and car from zone 2 ke zona 3 itu menjadi 15 menit kalau dia pakai MRT, tapi kalau dia pakai mobil itu 23 menit. Ya. Nah, di sini nanti kan kamu kan punya toh ini zonanya tadi ya. Zona 2 ke zona 3 itu berapa ininya? Volume trafficnya di sini? Pada tahun 2026. Nah, pada tahun 2026 berapa volume trafficnya? Itu nanti dibuat model yang kemarin. Ya, yang kemarin. Yang ini ya, gini. Ya. Nah, ini yang pakai modal split itu loh. Ya. Bila ininya 15, kemudian mengenkarnya berarti 15 kurangi 23 kan gitu ya. Minus berapa tadi? Minus 8 ya, minus 8 menit. Kalau minus 8 menit berapa yang dia menggunakan MRT, berapa yang dia menggunakan ya menggunakan mobil pribadi. Katakanlah ternyata ketemunya MRT-nya itu adalah 20 gitu ya. Kemudian mobil pribadinya ya itu adalah 10 misalnya gitu ya. 10 kendaraan. Nah, yang ketiga dari yang 10 tadi ya ini. Yang ketiga tadi dari zona 2 ke zona 3, maka yang menggunakan tadi yang tetap menggunakannya cuma 10 kendaraan tadi itu nanti dia kalau tadi kan VAB-nya itu kan 4.000. Kalau ini 10 gitu ya. 10 itu nanti berapa yang dia menggunakan rute 1, berapa rute 2, berapa rute 3 gitu. Ya. Gitu ya. Udah selesai. Ini 3 soal. Ada pertanyaan? Halo? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini pengumpulannya gimana, Pak ya? Formatnya apa, Pak ya? Excel atau Excel gimana, aja. Pak ya? Excel, Pak ya. Ya, Siap, Excel. Tidak menerima PDF ataupun PPT dan Word. Excel. Waduh, kok. Jadi satu Excel aja, Pak ya? Beda sheet aja, Pak ya? Ya. Iya, Pak. Kok songgo uang kabeh, bingung kita. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini belum ngerjain, Pak. Kalau misalnya nanti belum ngerjain, tanya bisa kan, Pak, lewat WA? Kan ini belum mengerjakan. Nanti kalau udah ngerjain ada yang bingung, bisa tanya lewat WA kan, Pak? Lewat grup gitu. Saya kan belum ngerjain, Pak, jadi nggak tahu pertanyaannya apa. Nggak apa-apa kan, Pak? Pertanyaannya sekarang ini, gitu. Nggak boleh nanti, Pak, ketika udah nyoba ngerjain, Pak. Boleh kan, Pak? Ya, silakan bertanya. Oh iya, Pak. Wong takok ae itu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Tanya caranya, bukan tanya jawabannya ya. Iya, Pak. Maksudnya kalau ada yang dibingungkan gitu, Pak. Kasih, Pak. Mana? Bintang, Cakra. Bin. Koresi, Kevin, mana? Pak, saya mau tanya, Pak. Hadir, Pak. Ya, Tere, silakan, Tere. Mau nanya full increment-nya kalau yang 3, Pak. 3 rute. Masih agak bingung yang tadi tumpuk-tumpuk gitu, Pak.
Kalau 3 rute, ya nanti dibuat conditional if-nya itu 2 kali ya. Kalau 1 conditional if-nya kan 1 saja. Tapi kalau 3 rute ada 2 kali conditional if. Ya. Jadi ini tadi kan kita bandingkan kan, ya misalnya ada rute 1, rute 2, ada rute 3, ya kan, ada 3 rute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, pertama rute 1. Rute 1 dibandingkan dengan rute 2. If, ya gitu ya. If yang TAB-nya tadi, yang TAB itu yang mana? TAB itu adalah T yang hasilnya T0 dikalikan, ya, T0 dikalikan gini. Kamu nanti enggak. Nah ini, begini ya. Ini kelihatan ya. Nah ini. Nah ini. TAB itu jadi kan ada rute A, rute B, rute C, ya kan? Berarti TAB berarti T0 yang mana? T0-nya untuk sorry. Yang ini ya. Jadi TAB 1, ya TAB 1 itu maksudnya ini rumusnya itu kan tadi ya. TAB dikalikan eksponensial bukan TAB ini ya. Ini T0 ini ya. Ini sorry T0 AB. Ya, T0 AB atau T0 gitu aja, bukan TAB ya. Bukan AB kunci itu. Oh, ya wis gak apa ya. Tuh. Sebentar, tak rubahnya dulu supaya nggak bingung. Ini bukan TAB ini. Ini T0. Nah, T0 eksponensial. Kemudian yang itu ya, T0 ini ya, T0-nya itu berapa? T0 yang rute 1. T0 rute 1 itu berapa? 20 menit toh. 20 menit kalikan eksponensial itu. Nah, itu ketemu ini. Nah, yang di sini nanti yang kamu rumuskan itu yang volume increment 1 ini ya. Volume increment 2. Kalau 3 rute ya volume increment 3. Jadi volume increment 1 yang di sini 200 itu adalah rumusnya itu sama dengan gitu ya. If gitu ya. If 20 karena kita di rute 1 masih ya. 20 dibandingkan dengan yang ini TAB yang rute 2, apakah dia lebih kecil? Jadi rumusnya lebih kecil gitu ya. Kalau memang dia betul lebih kecil, maka nilainya itu adalah 200. Kalau salah, if false, kalau salah, maka dia 0 nilainya. Gitu. Nah, kalau 3 rute bagaimana? Ini 2 rute dulu ya, 2 rute dulu. Ini 2 rute. Kemudian yang di sini, ini kursor saya kelihatan ya, Tere. If, Iya, Pak. If, ini kebetulan kita di rute 2, berarti 25, apakah lebih kecil daripada 20? Ya, 25 itu yang mana? 25 di atas itu apa lebih kecil dari 20? Maka kalau dia 25 itu lebih kecil dari 20 kan enggak toh? Kalau dia salah maka 0 nilainya ini 0. Kalau benar 200, kan ini kan 0. Yang nilainya 0 yang di sini. Ya. Gitu. Ini untuk 2 rute. Ya. Nah, kalau 3 rute bagaimana? Ya wes, if kan gitu. Apakah 20 lebih besar daripada 25? Jika iya, maka nilainya if lagi. Dikondisikan if. Apakah 20 ini lebih kecil daripada yang rute yang ketiga, TAB yang rute ketiga? Gitu. Jika iya, maka nilainya 200. Jika tidak, maka nilainya 0, tanda kurung, koma, 0, tanda kurung lagi. Ya toh? Karena kamu ada 2 kali if. Nah, ini dicoba lah, dicoba. Ya.
Coba. Jadi intinya itu setelah di sini if 20 apakah lebih dari 25 atau TAB rute 1 atau rute 2 itu kurang di koma if lagi. If apakah 20 tadi yang ini TAB-nya ini rute 1 sama rute 3 lebih kecil dari rute 3 terus kemudian koma jika benar 200 jika tidak 0 dikurung tutup koma lagi 0 dikurung tutup lagi. Nanti akan ketemu nanti. Nah, itu untuk yang rute yang di sini. Rute yang yang di sini ya. Yang di sini bagaimana rumusnya? Rumusnya di sini adalah ini dibandingkan dengan rute 1, ini dibandingkan dengan rute 2. Yang rute 3 bagaimana? Rute 3 dibandingkan rute 1, kemudian rute 2 dibandingkan rute 3, rute 3 dibandingkan rute 2. Kayak gitu. Ya. Iya Pak, nanti dicoba lagi Pak. Ya wis coba sih. Ya, gampang kok, gampang. Wis tak kok menurut ngene iki lho, apa yang tak terangkan ini tadi ya, dicoba. Coba sendiri aja supaya nggak bingung. Kamu kalau melihat punya temanmu bingung, ya. Kalau kamu nyoba sendiri, nanti tahu kamu nggak bingung, bingungnya itu di mana. Baru kamu tanya ke temanmu, tanya ke saya juga boleh. Tapi dicoba dulu. Karena kalau dibayangkan kan ini kan bukan ilmu bayangan. Harus dicoba, harus dirasakan. Bener nggak kan gitu. Ya. Oke. Jadi nomor 1 berhubungan dengan nomor 2. Kemudian nomor 3 berhubungan dengan nomor 2. Ketika kamu salah menghitung nomor 1, nomor 2-nya salah, nomor 3-nya juga salah. Ya, nilainya kan berhubungan terus. Ya. Gitu. Karena kamu kok nggak pakai apa lagi gitu. Biasanya Filter. filternya pakai semua. Enggak, Pak. Lagi nggak pakai, Pak. Ya nggak pakai karena bingung, Pak. Ayo foto, Pak. Pokoknya dikerjakan ya. Sendiri dulu dicoba baru nanti ditunjukkan sama teman-temannya. Oke. Vigo. Gimana, Go? Iya Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Tadi kan buat survei kan di provinsi A nih, misalkan mau dibuat jalan tol. Nah terus buat surveinya itu ada dibuat dipakai provinsi B, C sama D. Nah provinsi B sama C sama D. Nah ini hubungannya apa ya Pak? Apakah emang sama provinsi A ini berdekatan atau jumlah penduduknya sama atau seperti apa Pak? Ini studinya JK ya. Kalau studinya JK itu jalan tol yang ada di Pulau Jawa gitu. Jadi semua jalan tol yang ada di Pulau Jawa dilakukan studi berapa orang yang menggunakan jalan tol, berapa orang yang menggunakan jalan arteri, misalnya gitu. Nah, hasil studinya itu tadi ketemu tadi rumusnya tadi. Rumusnya JK tadi. JK 1 tadi. Untuk truk itu rumusnya ini ya. Ya ini. Rumus umumnya itu kan ini ya. P sama dengan A delta T bagian B. Ya. Nah, ini rumusnya JK 1. Ketemu log P sama dengan 1, itu untuk passenger car. Berarti jumlahnya orang yang tetap menggunakan jalan tol itu tergantung dari delta T ini. Hanya tergantung dari delta T ini. Delta T itu apa? Bagaimana cara menghitungnya ini tadi? A dikurangi T pakai kalikan TR per TV. Gitu. Ya. Nah, kamu kalau tanya, Pak, dari mana dapatnya ini data ini? Wes iki JK sudah melakukan studi ya dari beberapa jalan tol. Nah, kira-kira studinya itu modelnya seperti ini tadi, gitu. Ya, dibuat simplifikasi, kemudian dibuatkan ligasi linear,
dari beberapa, bukan 1 atau 2 atau 3 jalan tol, banyak jalan tol yang ada di Indonesia dimodelkan gitu. Terus surveinya bagaimana? Surveinya ya dilihat berapa jumlah yang menggunakan jalan tolnya itu, volume trafficnya, traffic counting-nya, berapa yang menggunakan jalan arterinya, ya, atau nanti dari mana itu tripnya tadi bukan trip distribusi ya, dari hasilnya tadi, traffic counting-nya tadi, kemudian ada wawancara juga berapa orang yang menggunakan begitu ya. Nah, seterusnya, ternyata sekian orang itu awalnya dia menggunakan jalan arteri, kemudian dia berpindah ke jalan tol. Atau berapa besar ketertarikan orang ke jalan tol itu. Ya, itu nanti ketemu berapa persentasenya gitu ya. Atau yang lewat jalan tol berapa, gampangannya begini, lewat jalan arteri berapa, kemudian arteri sama tol itu dijumlahkan, ya, kemudian berapa persentasenya jalan tol, berarti kan jumlah jalan tol dibagi jumlah totalnya, kalian 100%. Itu persentase yang untuk log B-nya. Demikian pula untuk log delta T. Delta T berarti berapa jaraknya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melewati jalan tol tadi, dan berapa yang waktu dibutuhkan untuk melewati jalan arteri. Ya. A ini adalah travel time untuk jalan arterinya. Dikurangi dengan travel time untuk jalan tolnya. Tapi jalan tol tadi ditambah juga dengan tarifnya atau ongkos masuknya tadi, tiket tol masuknya tadi ya. Nah, itu berapa dibagi dengan nilai waktu. Nilai waktu dari jumlah dari per capita income-nya dari satu daerah gitu. Nah, rumusnya itu ini sudah ketemu kali ini, pick up itu ini rumusnya dengan asumsi bahwa bila delta T lebih dari 60 maka P-nya 65%. Kalau kamu tanya, "Loh Pak, kok 60% dari mana ini?" Aku nggak ngerti, ini hasil penelitiannya JIK gitu. Ya. Gitu. Vigo. Ya, ternyata ini ketemu ini gitu. Ini penelitiannya JIK. Nah, kita bisa menggunakan rumusan ini untuk misal jalan tol kita, gitu ya. Berapa yang dia mau menggunakan jalan tol dengan rumus JK1, kita tergantung delta T-nya sekarang. Variabelnya hanya delta T. Log B-nya itu tergantung ini tok gitu. Truk ini tergantung ini. Ya. Gitu Vigo. Baik, Pak. Atau kamu mau melakukan studi sendiri dengan rumusan ini juga bisa, enggak apa-apa. Tapi ya tadi, ya nanti dari beberapa jalan tol tadi itu digunakan. Nah, yang lain lagi itu adalah ini, dia menggunakan metode SMOC. Walaupun nanti sebenarnya banyak ya metode untuk trip assignment itu. Ada diversion curve ini ya, metode SMOC ini. Kemudian ada juga shortest path model. Ada. Shortest path model itu ada. Kemudian JK1, 2 macam-macam ya. Nah, nanti itu diberikan ketika semester 8. Nanti kalau kamu TA-mu terkait dengan transportasi, biasanya kamu diminta untuk mengambil mata kuliah di transportasi atau apa gitu ya, yang terkait dengan pemodelan ini. Gitu. Atau diajarkan di S2. Ya, S2 ada beberapa mata kuliah yang terkait ini dan lebih advance ya, lebih banyak lagi modelnya, bukan hanya 1 2 begini toh. Oke? Gitu Vigo. Ada pertanyaan yang lain? Atau yang bertanyakan? Kalau tidak ada, nanti silakan dikerjakan dulu ya. Baru kalau memang tidak ngerti, silakan nanti diskusi di WA group. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebentar Pak. Belum Pak. Bentar Pak. Hah?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar, Pak. Mau foto, Pak. Mau Anak-anak mau foto, foto, Pak. Pak. Mau foto dulu, Pak. Oh, foto. Oke. Siap. Ya. Iya, Pak. Yang foto siapa? Lihat, Weh, Pak. terima. Oh, Brenda. Oke. Yang foto Dulu, guys. Wikan. Enggak apa-apa, Pak. Hah? Ya. Kamu aja, Bren. Aduh, nggak mau. Kelly itu, Kelly. yes, tak print screen. Ayo, Kel. Cuman 2 Awas halaman, blunder, Pak. Kel. Awas blunder. Cepet, cuman 2 Jangan halaman. dianpin, Kel. Sudah. Bapaknya tak pin nih. Print, Yuk, print, 1. Kamu yang Ini belum. Yang lain belum sih tapi. print. Oh ya, belum yang lainnya. Udah? Udah ya. 1, 2, 3. Bentar ya, 1 halaman lagi ya. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih ya Makasih, semuanya ya. Pak. Terima kasih, Semangat Pak. dulu ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Paham. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.